Selamat datang di Mozaik Keluarga. Acara Mozaik Keluarga membahas berbagai isu menarik tentang balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Acara ini diharapkan dapat menambah wawasan para sahabat Mozaik Keluarga tentang berbagai dinamika yang terjadi di usia-usia tersebut. Sejauh-jauh kaki melangkah, keluarga tempat berindah, senyaman-nyaman tempat di luar sana, keluarga masih teristimewa. Cinta itu bermula dari keluarga, menyebar ke masyarakat, ke seluruh dunia. Ciptakan cinta yang indah dalam keluarga, dampaknya besar bagi negara dan bangsa. Sahabat Mozaik Keluarga, selamat berjumpa kembali di acara kesayangan kita, Mozaik Keluarga. Di kesempatan kali ini, saya Stella Anjani ditemani bersama juga dengan rekan saya, Mia Syaneta. Halo, Selamat berjumpa. selamat jumpa. Juga narasumber kita spesial ya kali ini. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa di kesempatan kali ini kita senang banget ya, rekan Syaneta, bahwa Dr. Eka Rini bisa bergabung bersama kita untuk membahas sebuah kasus ya yang sangat baru aja nih masuk, dan kayaknya mungkin relevan ya dialami oleh berbagai pendengar dimanapun Anda berada. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke pembahasan mengenai kasusnya, saya sedikit dulu menyampaikan bahwa sahabat Mozaik Keluarga bisa menghubungi kami, menyampaikan berbagai cerita yang mau dibagikan atau dibahas di acara ini, tentunya ke email mkk01kajrl@gmail.com. Di situ cerita-cerita yang terpilih dengan anonim akan dibahas, dan tentunya pembahasannya ini semoga bisa berguna dan menemukan solusi ya rekan Syaneta. Betul. Karena pembahasan di Mozaik Keluarga ini tidak hanya membahas di usia anak atau di usia produktif, tapi juga hingga lansia dan juga berbagai permasalahan lainnya seputar keluarga. Nah, di kesempatan kali ini mungkin beberapa untuk kasusnya sendiri saya ceritakan secara garis besar ya, dokter. Mungkin sahabat Mozaik Keluarga juga belum mengenal lebih jauh Dr. Eka Rini, meskipun dokter sudah terkenal sebagai dokter kandungan. Jadi Dr. Eka Rini yang bergabung bersama kita di kesempatan kali ini memiliki nama lengkap Dr. Eka Rini Arya Satyani, yang merupakan spesialis obstetri dan ginekologi dengan subspesialis, ini agak rumit nih, uroginekologi rekonstruksi, yang secara sederhana mungkin bisa disebut dokter kandungan ya, dokter. Nah, ini kasusnya dok, dan rekan Syaneta, ada seorang pasangan muda yang sebenarnya secara ekonomi ini kurang mapan, atau bisa kita bilang ekonominya tuh sulit gitu, karena mereka tuh sudah punya 2 orang anak. Namun di saat pembayaran biaya sekolah anaknya, ini anaknya lagi sedang usia SD, pembayaran sekolahnya aja ngutang gitu ya bisa dibilang, mereka memiliki anak lagi. Hamil Hamil lagi, Hamil anak ketiga. Nah, di situasi kayak gini, mereka berdua tuh punya godaan nih dokter untuk mengambil opsi aborsi. Nah, ini kan sebuah, mungkin ada yang relevan juga dengan para pemirsa kita yang juga mungkin lagi memikirkan nih situasi ekonomi sulit apalagi zaman sekarang gitu kan. Tapi kok ada kehamilan yang tidak direncanakan terjadi. Nah, kami mengajak Dr. Eka Rini untuk ngobrol di sini, mungkin bisa memberikan pandangan ya. Ya, rekan karena pasangan ini memang hidupnya tuh lagi benar-benar dalam kesulitan secara finansial nih dokter. Terus mereka ngerasa berjuang kok untuk 2 anak ini aja susah. Sulit, ya. Bahkan saat masuk ke SD, anak yang paling besar ini mereka sampai harus ngutang-ngutang dan itu belum terbayarkan. Walaupun dikasih kemudahan ya, udah dimudahkan oleh sekolah, mereka
mereka tetap harus nyicil. Lalu mereka berpikir, ini jadi anak, ini kan mumpung masih kecil, masih baru tahu kalau positif gitu loh. Nah, mereka merasa apa nggak sebaiknya digugurkan aja. Nah, gimana pandang? Daripada, kan biasanya pemikirannya gitu ya, daripada nggak sanggup membesarkannya, malah menimbulkan masalah baru dan sebagainya. Iya, pandangan dokter ini nih, dokter Ekarini ini seperti apa tentang hal ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, siang, sore atau malam para pendengar sekalian. Jadi tadi satu, memikirkannya adalah aborsi ya. Aborsi itu adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau hasil kehamilan sebelum dia lewat 20 minggu. Kenapa dihitung 20 minggu? Karena sebelum 20 minggu tuh bayinya belum bisa hidup di luar sebetulnya. Bayinya sangat-sangat kecil sehingga kalau dilahirkan tuh akan menyebabkan kematian pada bayi. Nah, aborsi beda dengan abortus. Kalau abortus itu adalah pengeluaran hasil konsepsi juga sebelum 50 minggu, tapi yang terjadi secara alamiah, secara natural. Jadi bisa abortusnya itu abortus insipient, imminence, atau incomplete cuman sebagian. Imminence itu masih mengancam, belum terjadi. Incipient itu sementara sedang berlangsung. Incomplete itu sudah berlangsung tapi sisa sebagian, atau abortus komplit itu sudah terjadi tapi lengkap semua pengeluaran hasil konsepsi, nggak ada sisanya lagi, abortus komplit. Ada lagi yang disebut miss abortion. Miss abortion itu bayinya udah meninggal di dalam tapi nggak bisa dikeluarin, belum bisa dikeluarin sama badannya sendiri. Kita sebut miss abortion, jadi nggak bisa keluar begitu. Nah, kalau pada hal kedua itu, pertama dan kedua itu adalah bayinya sudah meninggal ya, sehingga kita bisa melakukan kuretase. Tapi kalau kata-katanya adalah aborsi itu konotasinya adalah mengeluarkan hasil konsepsi yang sebetulnya masih baik, tapi dikeluarkan karena suatu sebab. Aborsi sendiri ada dua, yaitu aborsi medisinalis, yaitu karena kelainan pada ibunya, sakit jantung apa segala macam, sehingga nggak bisa lain kecuali bayinya harus dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Alasan kesehatan. Alasan kesehatan, walaupun saat ini alasan kesehatan itu sudah sedemikian majunya kita dunia kedokteran, kita bisa membantu semua ibu-ibu yang hamil itu untuk tetap meneruskan, walaupun memang ada 1-2 kasus yang akan sangat-sangat berbahaya dan kemungkinan besar kita akan menganjurkan untuk aborsi. Tapi aborsinya itu adalah abortus provocatus medicinalis. Medisin itu artinya karena alasan kesehatan. Nah, aborsi itu adalah abortus yang provokatus, diprovokasi. Itu adalah biasanya pada kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan sendiri ada 4 macam. Yang pertama biasanya terjadi karena perkosaan. Perkosaan tuh benar-benar dia nggak mau, dia terjadi, dan karena diproses itu kejadian. Walaupun perkosaan sendiri ada konotasi yang perkosaan benar-benar yang sampai mengancam jiwa, dia diancam, atau sebetulnya antara nggak ingin tapi mabok nggak sadar apa segala macamnya. Jadi itu adalah satu karena perkosaan. 2, aborsi tadi ya, satu karena indikasinya ya tadi, satu perkosaan. Kedua, dianya nggak ingin hamil nih, soalnya yaitu tadi alasan ekonomi. Ya. Alasan ekonomi, atau dia udah terlalu tua, 40 tahun. Pasien saya yang paling tua 47 tahun. Dia hamil juga gitu ya. Nah, jadi tadi karena alasan ekonomi, karena alasan usia dan kesehatannya dia sendiri, dia takut segala macam. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang kacau juga, dia hamil tetapi unwanted karena dia belum nikah dengan pasangannya, atau dia menikah dengan atau dia hamil dengan seorang laki-laki yang sudah punya pasangan lain, sehingga dia tidak bisa mengharapkan dia akan dia dan bayinya akan aman gitu ke depannya. Nah, untuk kasus yang perkosaan kita bahas belakangan ya, tapi untuk kasus yang 2, 3, 4 ini, terutama yang 4 adalah ketika dia single parent tetapi dia harus hamil. Untuk orang-orang yang seperti ini juga jangan berusia pendek kan, aduh gue buang aja nih bayi nih, gue nggak punya suami atau pacar gue nggak mau tanggung jawab, atau dia hamil sama laki-laki yang udah mempunyai istri lain dan dia tidak ingin mengganggu dan seterusnya. Ataupun pada orang yang hamil ada suaminya tetapi ada masalah keuangan, atau dia umurnya udah terlalu tua 45, dia takut bayinya cacat apa segala macam. Buat keluarga yang seperti itu saya cuman berpesan aja, kita saat ini kalau hamilnya seperti itu, saat ini kayaknya dunia kayak mau kiamat deh, gimana mumet gitu mikirnya ya, galau ya, nggak ada uang, atau umurku udah ketuaan, nanti aku kuat apa enggak, atau aku nggak ada suami gitu ya. Tapi pada dasarnya
kalau sudah terjadi kehamilan itu adalah berkat dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Sesuatu kehidupan ketemunya sel telur dengan sperma dan bisa tumbuh menjadi bayi yang bagus, itu adalah suatu berkat dan rahmat yang luar biasa. Karena pada dasarnya seluruh dunia ini kehamilan yang terjadi sampai lahir dan bayi sampai sehat pada umur 1 tahun, itu dari seluruh kehamilan yang terjadi di dunia itu hanya 20%. 20%-nya lagi gagal pada saat dia nidasi, nggak bisa nempel di rahim ibunya, dia keluar. Yang 20% lagi udah bisa hamil, tumbuh, cuman nggak bisa tumbuh bagus, akhirnya dia keguguran, itu tadi abortus. Atau dengan sendirinya atau kematian mudiga atau dan segala macam. 20% lagi akan mengalami keguguran atau lahir sebelum waktunya antara umur kehamilan 0 sampai 20 atau sampai 28 minggu, atau lahir prematur yang kemudian akhirnya meninggal. 20% lagi bisa lahir tapi penyakitnya macam-macam sehingga akhirnya meninggal sebelum 1 tahun. Yang benar-benar bisa hidup sampai 1 tahun itu hanya 20% dari seluruh populasi dunia. Bayangkan. Sehingga kalau kita bisa punya anak hamil, itu sudah berkat dan rahmat yang sangat-sangat luar biasa. Sementara ada orang lain yang ada miom atau nggak ada miom sekalipun, tapi spermanya jelek. Ada yang spermanya bagus juga, di perempuannya juga nggak ada masalah tapi nggak bisa hamil, dan itu sampai rindu benar untuk punya anak. Nah, buat orang-orang yang sekarang mungkin hamil tetapi tidak diinginkan karena berbagai masalah ekonomi, masalah kesehatan, misalnya tensinya terlalu tinggi, ada riwayat stroke dan segala macam ya, gula tinggi segala macam, atau belum nikah atau dia hamil dengan laki-laki yang salah dan segala macam, please, kalau buat saya pertahankan saja. Nah, tadi salah satu pertimbangan dari pasangan ini, Dok, adalah ini kan baru ketahuan positif nih, udah langsung wah gitu ya. Jadi kan seolah-olah masih kecil, seolah-olah nggak dosa. Padahal kan pengertiannya tadi ya, sepintas saya tangkap, saat sebetulnya tuh sudah mulai bisa dianggap sebagai janin, itu saat pertemuan. Betul, sel telur dengan sperma. Jadi sebetulnya Sumpah Hipokrates itu ada kata-kata, saya akan menghormati kehidupan mulai saat pembuahan. Jadi ketemunya sel telur dengan sel sperma, ketemu itu sudah jadi, itu sudah dihormati oleh para dokter ya. Walaupun memang detak jantungnya belum ada, karena di kemudian hari baru ada. Nah, itu dari hari pertama haid sampai hari pertama haid berikutnya. Kalau hari pertama haid berikutnya tuh dia nggak haid terus dia tes positif, itu umur kehamilan kita sudah hitung 4 minggu. Dan pada minggu yang ke-6, yaitu 2 minggu kemudian, jadi si ibu itu baru telat 2 minggu, itu detak jantung sudah mulai berdetak. Jantungnya janin. Sehingga kalau detak jantung janin sudah berdetak, harusnya kita menganggap ya itu udah ada kehidupan baru. Walaupun di dalam Muslim, di dalam suratnya itu ada ditulis, maka kutiupkan ruhku pada hari yang ke-100. Ke-100 itu sebetulnya sekitar 12 sampai 14 minggu. Nah, itu benar-benar janin itu harus sudah dihargain. Oleh karena itu teman-teman Muslim melakukan akikah atau bersyukur itu pada kehamilan 14 minggu sampai 16 minggu, 4 bulan kira-kira, bersyukur bahwa mereka diberi sesuatu hidup baru ya di dalam ibunya. Makanya disyukurin supaya ibunya juga sehat, nanti kehamilannya berlangsung sehat dan baik, tidak ada penyakit sampai saat persalinannya. Nah, itu disyukuri seperti itu. Di adat Jawa kita namanya 7 bulanan. 7 bulanin itu biasanya 28 minggu sampai 30 minggu. Pada saat itu bayinya sudah bisa hidup di luar. Jadi kalau terpaksa lahir itu bayi itu sudah bisa hidup di luar. Memang saat ini dengan berbagai kondisi ya, kadang-kadang paru-parunya masih belum sempurna, kadang-kadang matanya bisa jadi rusak karena bayi prematur ya. Ada, kita punya penyanyi yang matanya rusak karena lahirnya prematur. Nah, bisa juga kejadian macam-macam, tapi pada dasarnya bayi itu sudah bisa hidup. Maka orang Jawa 7 bulanin gitu. Nah, sehingga benar-benar kalau saya berpendapat sebaiknya tidak melakukan pengguguran atau terminasi kehamilan itu, karena sebetulnya saat ketemunya sel telur dengan sperma, saat itulah sudah terjadi. Stella jadi ingin tahu nih, kan tadi kan mungkin banyak awam kurang memahami. Jadi contohnya yang kasus yang masuk bahwa dia terlambat, begitu tahu positif terus dia masih kecil nih, masih belum berbentuk. Padahal tadi kalau secara kedokteran itu sudah berapa minggu ya?
Nah, Gitu. hari itu 4 minggu. Hari ini Hmm. harusnya haid, hari ini tidak haid, umur kehamilan 4 minggu. Itu sudah 4 minggu. Ya, dan pada kehamilan 6 minggu itu detak jantung janin sudah bergerak. Ya. Dan pada kehamilan 8 minggu itu artinya dia terlambat 1 bulan. Itu kita kalau USG itu udah bisa kelihatan jari-jarinya walaupun masih kayak jari bebek ya kecil gitu ya, ada selaputnya. Tapi dia sudah mulai bisa bergerak dan moving. Sehingga kalau saya lihat bayi moving tuh bayinya bagus banget. Kadang-kadang bayinya cuman berdetak-detak begitu. Tapi itu sudah janin yang bergerak. Ya kita sebut itu embrio yang hidup, memang dia masih menuju penyempurnaan. Tapi dia sudah kehidupan yang memang harus kita hormatin juga. Nah, tadi kan Dokter Ekari ini sudah mengatakan bahwa itu pada prinsipnya kita harus menghormati kehidupan yang paling dini ya, Ya, sudah. Nah, sekarang tadi juga jadi dengan kata lain kan tidak disarankan. Ya. Jangan pernah berpikir aborsi dengan dalam kondisi seperti itu Ya. gitu. Ya. Nah, saya mau tanya, tadi yang menarik ada disinggung juga bahwa ada aborsi yang terpaksa dilakukan karena alasan kesehatan. Ya. Nah, boleh tolong disinggung sedikit itu tentang apa? Baik. Ada orang yang punya penyakit jantung, jantungnya bocor, sehingga kalau jantung bocor itu darah bersih dan darah kotor bercampur ya. Orang-orang seperti itu sampai kadang-kadang sudah terjadi eisenmengerisasi, artinya saking darah darah kotor dan bersih itu bercampur sehingga ujung-ujung jarinya tuh udah kebiru-biruan. Namanya eisenmengerisasi. Pasien seperti itu makin lama makin besar itu lubangnya di jantungnya, atau sindrom Marfan. Sindrom Marfan itu pembuluh darahnya itu begitu tipis ya, di salah satu pembuluh darah itu membesar sampai gede banget. Saya pernah punya pasien yang pembuluh darahnya membesar cukup besar ya, sehingga tekanan sedikit pun pada kehamilan itu pasti akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Kita udah pada takut semua. Hal-hal semacam itu kita bisa jaga sih. Misalnya kita kasih coiling ya, atau nah ini kasus yang lain misalnya dia hamil dengan kanker payudara. Hamilan itu sendiri menyebabkan pengeluaran hormon. Padahal pengeluaran hormon itu akan memperburuk kanker payudara. Tapi kita sekarang udah punya obat-obatan, itu tadi yang saya bilang. Sehingga kalau kita obatin ya pasiennya itu bisa baik gitu ya. Atau ada yang tensinya tinggi. Kemarin pernah ada yang datang dengan tensi 220. Dokter, saya harus di aborsi ini karena tensinya saya sampai 220. Saya bilang kita jaga Bu, supaya ibu tidak bermasalah. Apakah ada jaminan bahwa saya akan baik? Ya nggak ada jaminan. Tapi kita akan memantau terus sampai sebaik mungkin sampai optimal kondisi bayi bisa dilahirkan. Jadi saya pernah tuh tensinya 240 waktu itu kita turunkan sampai bisa antara 180-190. Sayangnya pada kehamilan 32 minggu karena penyakit ibunya itu, bayinya itu mulai makin lama makin kecil dan air ketubannya habis. Pada saat itulah saya memutuskan yuk kita lahirin sekarang. Bayinya yang 32 minggu itu harusnya beratnya sekitar 1.600 sampai 1.800. Bayi berat itu cuma 1.200. Karena tadi kan retensi karena penyakit ibunya. Akhirnya kita lahirkan di 1.200 pada kehamilan 32 minggu. Tapi ibunya selamat, bayinya pun selamat. Bayinya lahir bagus. Walaupun di kemudian hari karena hipertensi ibunya tinggi banget pada umur 7 tahun apa 9 tahun ya, si anak itu ibunya stroke, pecah pembuluh darah di otak dan emang nggak bisa dan nggak bisa ditolong. Ketika anaknya umur 7 tahun. Udah lahir. Udah lama banget itu udah lahir, 7 ya. tahun sejak Jadi melahirkan. teringat itu satu cerita ya, waktu itu banyak cukup viral lah, bahwa ada seorang ibu yang dia penderita kanker. Waktu dia hamil, dia pilihannya adalah pengobatan kankernya harus diberhentikan. Itu bagaimana itu, apa betul seperti itu sehingga akhirnya waktu anak itu bisa dilahirkan, tapi akhirnya ibunya yang dalam waktu nggak berapa lama anaknya masih batita lah, ibunya akhirnya meninggal. Betul. Jadi kanker itu kan juga kita nggak bisa prediksi seberapa cepat atau tidak. Kanker payudara, kasusnya itu kanker payudara adalah ada yang hormon dependen, ada yang non hormon dependen. Yang hormon dependen kita akan sangat mensyaratkan bahwa kalau bisa bayinya secepat mungkin dilahirkan, karena habis itu kita harus tekan hormonnya dan payudara itu kankernya itu harus diambil. Gitu. Nah, ada ibu-ibu yang merasa enggak, bayiku belum cukup kuat, saya mau kasih kehidupan untuk bayi saya. Itu soal pilihan. Itu soal pilihan dan
saya sangat menghargai orang-orang yang seperti itu, walaupun Iya. kita tahu bahwa dengan demikian dia akan Ambil resiko ya. ambil resiko kematian pada dirinya. Mhm. Dan biasanya itu dia, kalau nggak salah waktu itu emang dia punya anak, tapi anak yang sebelumnya udah lebih besar daripada anak bayi Iya, ini. iya. Nah, kalau anaknya masih kecil-kecil, biasanya kita akan bantu ibunya dengan pematangan paru pada bayinya, dan sekarang kita bisa melakukan neuroprotector, melindungi otak bayi supaya walaupun bayi itu dilahirkan prematur, tapi bayi itu punya kemampuan perkembangan otak yang sama dengan bayi-bayi lainnya yang lahir aterem. Mhm. Sehingga kita bantu itu semua, lahirkan dengan cepat, kemudian baru ibunya kita bantu untuk perawatan kanker payudaranya itu. Iya. Jadi sebetulnya aborsi karena alasan kesehatan saat ini tuh sebetulnya sudah berkembang isunya, kemajuannya ada Iya. sehingga tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu harus segera terminasi gitu, enggak harus seperti itu. Sekarang banyak upaya-upaya lain yang dilakukan agar kehamilan tetap berlanjut gitu ya dokter ya. Betul. Sebetulnya itu, walaupun kehamilan kemarin juga ada 29 minggu, bayinya baru sekilo atau baru 900 gram. Tapi ada banyak rumah sakit di Jakarta ini terutama yang mampu akhirnya menghidupkan bayi itu sampai bayi itu aterem lah. Biasanya kita pulangkan bayi di umur bayi 40 hari atau berapa, tapi bayinya itu beratnya udah sekitar 1.500, 1.700, nggak sampai 2 kilo. Iya. Bayi itu udah bisa pulang ke rumah. Oh. Tapi memang tergantung kasusnya masing-masing. Iya, Rata-rata bayi di atas 2 kilo dipulangkan. Udah bisa makan dan minum yang baik, itu bayi dipulangkan. Padahal lahirnya hanya 700 gram, Iya, iya. 900 gram. Di salah satu rumah sakit swasta yang Katolik itu pernah melahirkan, menyelamatkan bayi yang 700 gram. Dan Oh ya? waktu dipulang, itu kita biasa kayak ada syukuran gitu ya. Iya. Syukuran ya dengan doa bahwa bayi yang 700 gram itu akhirnya pulang dengan hasil yang baik. Wah, ini luar biasa. Jadi banyak harapan ya sebenarnya. Iya. Jadi sebetulnya intinya ya kalau kedokteran sendiri sudah berupaya sedemikian rupa ya Iya, Stella iya, ya iya. sehingga aborsi itu makin diminimalkan kan Betul, begitu, betul, ditekan ya. Jadi ditekan. sebetulnya ini memang kembali ke tadi apalagi yang dokter Karini bilang janji dokter ya Iya. bahwa menghargai kehidupan. Nah, Kalau kembali ke cerita tadi yang kita bahas di awal nih rekan Shaneta, kan kasusnya tuh sebenarnya lebih ke kemiskinan ya, nggak ada biaya. Dan tadi persis yang dokter Eka ini sempat bilang di awal, biasanya kalau di situasi kayak gitu tuh pikirannya udah gelap ya, udah bingung harus melakukan apa. Padahal sebenarnya kalau dari segi pandang dokter, seorang dokter tuh biasanya yang dilihat tuh resiko kehamilannya gitu. Apakah salah satu harus mengorbankan nyawa atau tidak. Nah, kalau dari dokter Eka ini sendiri, apakah ada nih kasus-kasus yang karena kemiskinan harus menghadapi pertimbangan seperti ini dan solusinya seperti apa nah yang penting bisa diambil? saran yang rasanya Iya. nggak cuma satu orang ini ya, Iya, rasanya cukup banyak. banyak, Mungkin cukup Iya, banyak iya. yang anaknya udah 5, Iya, iya, hidupnya masih kontrak bahkan di rumah yang bedeng gitu ya. Iya. Iya. Nah, apa yang bisa dokter Karini Sarankan ya. sarankan? Barusan tadi nih siang saya ketemu dengan teman saya, barusan kita membicarakan ada kasus itu. Iya. Jadi ada banyak sekali kasus. Kebetulan saya kan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. Di situ banyak sekali kasus-kasus yang orang-orang miskin ya, udah hamil, pemulung, yang pemulung mereka atau Iya. tinggal di kolong jembatan apa segala macam. Terus mereka datang dengan kesulitan ini gini-gini. Nah itu sebetulnya ada rumah singgah. Rumah singgah tuh banyak sekali. Departemen Sosial punya rumah singgah, Departemen Sosial. Institusi agama ya seperti teman-teman Muslim tuh ya, itu juga punya rumah singgah mereka untuk merawat orang-orang yang tidak mampu yang lagi hamil. Di kita juga kayaknya bisa, walaupun kayak rumah singgahnya Romo Jo itu Untuk cancer, buat kayaknya. anak cancer, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan kalau kita titip ibu hamil atau apa di mana ya, supaya ibu hamil ini bisa aman dulu gitu sampai nanti selesai melahirkan. Nah kalau melahirkan, aduh udah pusing nih melahirkan gimana lagi, banyak juga tempat penitipan anak, panti asuhan atau rumah singgah yang lain, karena di panti asuhan tuh boleh loh titip anak. Titip anak, terus saya titip susu, nanti tiap bulan datang lagi. Kadang-kadang ya karena kemiskinan suka dia nggak bisa, tapi titip nanti pada suatu saat saya mau ambil lagi anak saya, termasuk yang tadi hamil tidak diinginkan, tidak punya pasangan hidup ya, single mother kita sebutnya. Saya biasa encourage mereka untuk terus pertahankan kehamilannya, karena suatu saat dia akan jadi temanmu, si anak yang kecil itu. Waktu besar dia akan jadi gantian nanti melindungi ibunya. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa
anak di kandungan ini adalah beban. Karena kalau Tuhan udah kasih, itu adalah suatu berkat dan rahmat. Jangan sampai merasa tidak diinginkan, atau kalau saya tuh kadang-kadang bilang sama pasien-pasiennya, jangan bilang kebobolan, nggak ada kebobolan itu. Kebobolan itu berarti Tuhan memberi hadiah ekstra. Iya. Iya. Jadi kalau ada hadiah ekstra ini, pasti Tuhan memikirkan sesuatu yang lain untuk berkat dan rahmat kita. Jangan dibuang, jangan merasa beban, jangan merasa tidak ini bayi ini gue nggak seneng banget, gue pingin keluarin gitu. Nanti bayi itu di dalam rahim ada luka batin, karena dia merasa di ibunya itu kalau hal yang nggak seneng, ibunya sedih, ibunya marah, itu keluar zat-zat yang jelek ya. Kalau zat yang seneng namanya endorfin, zat yang bikin sedih itu serotonin, bradikinin itu ya. Itu kalau mempengaruhi anaknya jadi crowley. Lahir-lahir tuh cengeng, nangisan, atau gampang Susah marah, diatur susah ya. diatur, tantrum, kayak gitu-gitu. Itu kadang-kadang karena ada sesuatu dari ibunya yang tidak secure pada waktu hamil dia, sehingga pada waktu dia dilahirkan juga dia merasa I'm not insecure world gitu. Jadi dia merasa, karena ibunya merasa nggak secure, dia hidup di dalam dunia yang insecure. Dia pun waktu dilahirkan seperti itu. Jadi please jangan bilang kebobolan, jangan bilang aku nggak seneng bayinya, karena itu akan menyebabkan luka batin dari dalam rahim. Nah, Jadi ini sebenarnya yang paling penting dari kasus-kasus yang seperti disampaikan di awal tadi itu adalah percakapan kali ya dokter. Jadi kadang kan kalau orang udah kepikiran nih secara ekonomi kayak nggak bisa menghidupi anak ini, sibuk sendiri kan, membayangkan wah kayaknya berat dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan dokter ada Eka ini, solusi. sebenarnya ada berbagai pilihan yang mungkin tidak diketahui Iya. karena tidak berkomunikasi, nggak cari tahu, nggak cari Nah, informasi. makanya mudah-mudahan lewat acara ini ya banyak orang yang Iya. mungkin jadi tercerahkan ya. jadi kepikir. Sebetulnya di institusi agama apapun ya, di Katolik kita ada ngomong di gereja, ada namanya SKK, Seksi Kerasulan Keluarga ya. Bilang di situ aja kita kadang-kadang bisa minta bantuan. Atau di teman-teman Muslim juga banyak. Mereka juga punya institusi yang bisa membantu keluarga-keluarga yang seperti itu. Di rumah sakit saya pun ada, aduh dokter ini kan istri saya ini kan hipertensi, anak baru 6 bulan dia udah hamil lagi. Saya bilang terusin aja, kan saya juga sekolah nih, kami berdua sekolah. Ya udah, kalau sekolah kamu perlu duit berapa deh buat beli uang susu buat si bayi, yang ini lagi saya kasih vitamin begitu ya. Terus kebetulan anak pertamanya perempuan, Ya. udah 9 tahun. Ya. Lahirlah anak kedua, habis sesar, baru 6 bulan nih, perempuan juga. Udah hamil lagi bekas sesar 2 kali. Kalau bekas sesar 2 kali itu udah sangat riskan untuk hamil lagi sebetulnya. Saya bilang Tuhan akan membantu dirimu asal kamu juga baik-baik gitu ya. Dan akhirnya dia meneruskan kehamilannya walaupun hipertensi, walaupun bekas sesar. Jadi kita sesar ulang lagi yang ketiga. Dan saat itu ternyata bayinya laki-laki. Nah, kan menjadi apa ya, Berkat, pencerah, betul-betul. berkat, karena anak pertama perempuan, yang ketiga ini laki-laki. Iya. Yang tadinya dia nggak berpikir, aduh aku nih nggak pingin deh bayi ini gimana, susah, nggak kepikiran. Waktu itu nggak kepikir, emang dunia gelap seakan-akan. Hadapin aja selangkah demi selangkah dengan bantuan dari Tuhan ya. Tuhan kalau menuntun kita itu semuanya serba baik. Jadi hadapi hari-hari itu selangkah demi selangkah, minta pertolongan Tuhan. Dan kadang-kadang ya nggak usah malu untuk bilang, aduh aku nih lagi nggak ini tapi aku dikasih berkat dan Tuhan, boleh nggak ya aku minta bantuan apa-apa segala macam. Saya rasa akan banyak pertolongan datang dan nanti semuanya akan indah pada waktunya. Nah, apapun itu tadi ya, dengan berbagai masalah itu sebetulnya intisarinya sama, bahwa berjuanglah Iya. agar tidak melakukan aborsi gitu. Betul. Mungkin karena waktu kita sempit dokter, Iya. saya ingin tanya satu, yang bagaimana kalau orang yang karena alasan tadi ya, misalkan umur, tiba-tiba udah umur di atas 40, 45 misalkan Iya. gitu. Kan ada resiko ya, apakah betul semakin tua si ibu ada resiko untuk melahirkan anak yang cacat? Itu yang perlu Iya. mungkin bisa disampaikan di sini. Lalu bagaimana mengatasinya gitu? Bagaimana nih hamilnya nih, diterusin atau kalau diterusin dengan resiko itu bagaimana, dokter? Sejauh yang saya tahu ya memang ada itu di buku-buku tuh,
hamil di atas umur 40 tahun akan beresiko cacat pada bayinya. Tetapi nyata-nyatanya yang cacat itu adalah anak yang sebetulnya tidak dipersiapkan sebetulnya. Atau secara nggak sengaja, kebetulan hamil. Ada tuh pasien saya umurnya 45 tahun dan anak yang terkecil umurnya udah 17. Yang satu lagi malah masih keluarga, itu hamil di umur 47 dan anak terkecil udah umur 21 tahun. Tetapi karena gizi ibunya baik, sehingga anak-anak itu lahir baik, tidak ada cacat. Menurut saya memang kecacatan adalah akibat ketika kita sudah makin tua, gizi kita semakin nggak bagus ya, sehingga hamil pada umur segitu jadi berisiko. Termasuk berisiko adalah cepet capek, cepet lelah, terus nggak mampu ini nggak mampu itu, ya udah namanya juga hamil pada umur yang tua. Tapi pada dasarnya saya lihat pada pasien saya, dan padahal pasien saya umur 45 tahun itu, saya bilang kita coba lahir normal kalau bisa, karena anak pertama, kedua, ketiga, ini anak yang keempat, tiga-tiganya lahir normal. Anak terakhir umurnya 17, perempuan laki. Dan anak ini saya USG laki. Akibatnya anak yang umur 17 itu betul-betul mendampingi ibunya. Dia bilang, ibu ini adik, ini teman saya. Jadi saya dampingin ibu sampai melahirkan bayi. Walaupun yang di sebelah ibunya ya bapaknya ya, saya nggak izin anaknya yang mendampingin. Tapi anak laki-laki itu betul-betul sayang sama ibunya dan menjaga ibunya supaya adik laki-lakinya lahir dan sehat. Sementara yang kalau keluarga saya itu anak perempuan yang terakhir itu udah umur 21 tahun dan dia hamil lagi ketika umurnya 46. Ya udah, karena dia udah tua, udah saya sesar aja. Dia disesar pada umur 48, dia lah hamil di 47. Kemudian saya sesar di umur 48. Itu bayinya juga sehat sampai sekarang udah ada di Melbourne. Nah, berarti Stella dan Dr. Ekari ini dengan kata lain tadi ya, walaupun umur sudah tua lah, tapi tetap aja jangan berpikir untuk cepat aborsi. Ya. Kembali ke situ ya. Iya, ada banyak faktor ya. Setiap kehamilan tuh unik dan sebenarnya selama dikomunikasikan dengan dokter dan juga ada support dari berbagai pihak, itu sebenarnya memungkinkan untuk menjaga kehamilannya dengan baik ya. Dan sekarang teknologi di kedokteran, utamanya di kebidanan ya, dokter-dokter kebidanan kita sebut dokter-dokter feto maternal, mempunyai teknologi yang sangat canggih untuk menjaga ibu dan bayinya untuk tetap optimal. Ya, luar biasa nih hari jadi ini kita optimis banget ya rekan Shaneta. Sekali lagi sebetulnya kalau kembali ke keluarga ini tadi yang mengajukan kasusnya adalah bahwa sadarilah bahwa kehamilan itu menjadi berkat gitu ya Stella ya, dan dokter, dan jangan putus asa dulu, karena pada dasarnya setiap anak itu omongan orang kan kepercayaan, tiap anak juga bawa rezekinya masing-masing gitu ya. Kalaupun sampai kepaksa, ada banyak pertolongan di luar sana asal kita mau terbuka, membuka diri gitu ya. Ya, luar biasa hari ini, senang. Jadi Menarik sebetulnya sekali. kata say no to abortion. Ya. Ya. Sebab kalau dia juga benar-benar nggak mampu, ini ada kasus yang lain ketika seorang TKW diperkosa di Arab dan kemudian hamil, dia pulang ke Indonesia, dia bilang saya nggak mau bayi ini ketahuan sama keluarga saya yang lain, jadi kami bantu, terus kami titip di rumah untuk diadopsi keluarga lain. Jadi memang prinsipnya saya juga dari Forum Komunikasi Penyayang Kehidupan FKPK, itu ada forum di kategorial di Keuskupan Agung Jakarta. Kami prinsipnya adalah please not abortion, be adoption. Gitu. Please No abortion. No abortion. Terus lambangnya begini, itu antara untuk adoption. Be Jadi adoption. No abortion, be Adopt, adoption. ya. Oke. Jadi kita akan mengadopsi bayi-bayi yang seperti itu. Karena banyak sekali ada yang sudah sampai pingin diguguri, saya bilang saya udah minum M kapsul 4 papan, pil tuntas segala macam. Pasti bayi saya cacat. Baiklah, bayimu yang cacat itu akan saya terima, tapi tolong diterusin, saya bilang. Iya, dia bilang. Kemudian dia anak pertama perempuan. Terus dia terusin kehamilan ini karena memang terlalu dekat sampai dia minum pil tuntas lah, minum Coca-Cola segala macam gitu ya. Akhirnya bayinya saya lihat USG bagus dan bayi itu laki-laki. Kita lahirkan, saya bilang bayi itu kan diterima. Saya punya kebiasaan kalau melahirkan, saya bilang saya minta tolong IMD, peluk dulu bayimu, kan dia yang lahirin ya, supaya bayi itu merasa nyaman di pelukanmu. Terus dia lihat-lihat bayinya, dokter saya nggak jadi kasih dokter ya, boleh saya minta bawa pulang.
Iya, iya. Iya, iya, iya. Hari ini luar biasa, Stella ya. Sayang waktu kita terbatas, Iya. Dokter Ekarini. Mungkin nanti lain kali kami undang ya untuk yang kasus-kasus lain nih. Ya, baik, Iya. terima kasih. Terima kasih banyak untuk sharingnya dan semoga apa yang sudah dibagikan di pertemuan kali ini di Mozaik Keluarga dapat berguna untuk pemirsa baik yang saat ini sedang mengalami kegalauan serupa atau mungkin mengetahui siapapun di sekitar Anda sedang menghadapi permasalahan yang sama. Jadi bisa melakukan share atau bisa memberikan komen dan juga bisa mengklik like dari rekaman ini jika menurut para pemirsa apa yang kami bagikan, apa yang kami diskusikan di sini bermanfaat. Senang sekali rasanya, terima kasih banyak sekali lagi Dr. Sama-sama. Ekarini dan juga rekan Shaneta. Sama-sama. Saya Stella pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan lainnya dalam pembahasan yang tidak kalah seru karena kembali lagi Kita tahu ya bahwa Membangun membangun bangsa bangsa dimulai dimulai dari dari keluarga. keluarga. sampai jumpa.